Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul Sistem Bisnis Syariah hanya merupakan mekanisme bisnis omong kosong. Seburuk-buruknya mekanisme bisnis liberal atau kapitalis, dalam merencanakan bisnis ada rambu-rambu untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Rambu-rambu tersebut muncul di dalam bentuk angka-angka yang diformulasikan dalam perekonomian makro seperti angka inflasi, angka suku bunga, angka pendapatan negara atau pertumbuhan ekonomi, sampai dengan pendapatan dan pertumbuhan per kapita atau per kepala, dan tentu saja mengacu pada angka-angka yang lain. Masing-masing angka tersebut akan saling berkaitan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi negara sebesar 7%, inflasi 5%, atau suku bunga misalnya 6% dalam 1 tahun, seseorang mempunyai dana 1 miliar akan diinvestasikan dalam bisnis. Mungkinkah dana tersebut akan berkembang menjadi 60% dalam setahun atau 5% dalam sebulan? Itulah mengapa pejabat tinggi keuangan akan ketawa jika ada investasi yang memberikan bagi hasil dalam sebulan 5% atau lebih. Ini banyak menimpa yang terlibat dalam peristilahan investasi bodong. Kenyataan di lapangan, banyak pemilik modal yang menyetujui proposal perencanaan usaha yang memberikan keuntungan dalam setahun 60% bahkan lebih, atau dalam sebulan 5% atau lebih. Dan anehnya, yang membuat proposal dan yang menyediakan dana setuju dengan proposal tersebut. Lalu bagaimana berpedoman? Janganlah Anda membayangkan jika uang 1 miliar yang Anda investasikan dalam usaha akan mempunyai keuntungan dengan angka yang berlipat-lipat dibandingkan dengan pedoman angka-angka yang muncul di dalam angka inflasi, angka suku bunga, dan lain sebagainya. Pedoman yang lainnya, janganlah Anda membayangkan jika pertumbuhan keuntungan dari modal atau uang 1 miliar yang Anda investasikan dalam usaha akan mempunyai pertumbuhan keuntungan dengan angka yang berlipat-lipat dibandingkan dengan pedoman angka-angka yang muncul dalam pertumbuhan ekonomi, rata-rata pendapatan per kapita, dan angka-angka yang lain. Lebih konkretnya demikian, jika Anda punya uang 1 miliar, kemudian ada seseorang menawarkan investasi dengan keuntungan 60% setahun atau 5% atau bahkan lebih, maka perlu diragukan penawaran tersebut karena ini jauh sekali dari pedoman angka-angka tersebut. Atau jika Anda mempunyai uang 1 miliar, kemudian membuat unit usaha dan merencanakan keuntungan 5% sebulan atau 60% dalam setahun atau bahkan lebih dari modal tersebut, itu adalah perencanaan yang tidak realistis. Atau jika usaha Anda dalam 1 bulan mempunyai keuntungan 1 bulan 10 juta misalnya, kemudian merencanakan keuntungan 20 juta sebulan tanpa menambah modal, maka itu juga tidak realistis. Kalau tidak ada penambahan modal, tiba-tiba Anda merencanakan keuntungan 2 kali lipat dari 10 juta menjadi 20 juta. Bagaimana fakta di lapangan? Di lapangan ternyata banyak fakta. Orang yang sebelumnya mempunyai keuntungan 20 juta sebulan bisa tiba-tiba mempunyai keuntungan 50 juta atau 60 juta dalam sebulan. Artinya pertumbuhan ekonomi dari seorang tersebut jauh melampaui dari pedoman angka-angka yang ada dalam perekonomian makro tersebut. Jika ada fakta kejadian seperti ini, biasanya jika ditelisik lebih dalam, terjadi mekanisme ataupun strategi usaha yang berpotensi pelanggaran pidana, seperti adanya kong kali kong, suap, penggelapan pajak yang intinya merugikan pihak lain atau mengakibatkan pihak lain mempunyai pertumbuhan dengan angka yang minus. Jika ada pihak lain yang mempunyai angka pertumbuhan positif berlipat-lipat,
tentu juga ada pihak lain yang akan mempunyai pertumbuhan ekonomi minus berlipat-lipat. Itulah mengapa salah seorang mantan pimpinan pemberantasan korupsi mengatakan mencari koruptor itu sangat mudah, ibarat menjaring ikan di dalam kolam pemancingan. Benar bukan? Ukurannya sangat mudah. Lihat saja, jika mempunyai pertumbuhan kekayaan yang tidak wajar, angka positif terlalu berlipat-lipat tinggi, patut diduga ada tindak pidana di situ. Koruptor terjadi di mana-mana dari level yang bawah sampai yang tinggi, membuktikan bahwa keinginan untuk mendapatkan sesuatu tidak signifikan dengan angka-angka yang sudah direncanakan dalam sistem perekonomian tadi. Bagaimana dengan sistem bisnis syariah? Adakah pedoman angka-angka yang bisa dipakai menjadi pedoman seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi bebas? Seperti suku bunga, bank, inflasi, dan lain-lain? Jika mekanisme untuk mendapatkan angka-angka sebagai parameter tersebut tidak ada, maka dikhawatirkan bahwa sistem bisnis syariah hanya merupakan mekanisme bisnis omong kosong. Mohon pencerahannya bagi yang memahami bisnis syariah, tulis komentar di bawah atau hubungi WA di deskripsi. Mohon tidak dijawab dengan jawaban ada manusia yang diberi kelapangan rezeki dan ada manusia yang berada dalam kesempitan. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.